Tim Gabungan Kodaeral 8 tahan pambot bermuatan sianida ilegal. Cegah radikalisme, Dinas Pendidikan batasi siswa gunakan HP di sekolah. Jelang Ramadan, harga cabai rawit di pasar sentral naik. Selamat pagi saudara, kita jumpa dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah rangkuman informasi menarik lainnya dalam Sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Megumi Sumah, inilah Kompas Pekan selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Tim Unit 1 Jatanras Polres Tomohon berhasil menangkap 9 pelaku dugaan kasus pencurian kabel listrik AMP di 2 lokasi masing-masing di Kelurahan Kinilau dan Kakaskasen 1 Kota Tomohon. Saat ini, ke-9 pelaku sudah diamankan di Mapolres Tomohon. Ke-9 terduga pelaku pencurian kabel listrik AMP hanya bisa bertunduk saat dibawa di ruang Unit 1 Mapolresta Tomohon untuk dilakukan BAP. Menurut Kasat Reskrim Polres Tomohon, Ibtu Royke Mantiri, mereka pertama kali melakukan aksi pencurian pada bulan Desember lalu dengan menggunakan sepeda motor. 9 terduga pelaku ini sudah dibagi tugas masing-masing dan mereka mengincar kabel listrik AMP warna hitam yang di dalamnya terdapat kawat terbuat dari tembaga. Setelah melakukan aksi pencurian, mereka menjualnya ke pengepul besi dengan harga Rp601.500. Polres Tomohon melakukan penyidikan berhasil mengungkap bahwa pelaku pencurian itu berjumlah 9 orang dan sudah beraksi di 2 TKP. Yang pertama yang di Kinilau, kemudian yang kedua di Kakaskasen. Modusnya sama, melakukan pencurian kabel dengan jumlah yang besar, kemudian yang dijual itu tembaganya. Berdasarkan hasil pengembangan dijual ke wilayah Manado dan ada juga ke beberapa mobil yang membeli besi-besi bekas termasuk tembaga. Dan sekarang ke-9 tersangka itu sudah kami lakukan penahanan di Polres Tomohon. Apakah ada juga lokasi yang mereka lakukan pencurian selain di sini, Pak? Di wilayah Kakaskasen di Kinilau, apakah ada lokasi lain, Pak? Untuk sementara berdasarkan hasil pemeriksaan baru 2 TKP ini yang dilakukan pencurian dan masih dikembangkan apa masih ada TKP yang. Atas perbuatannya mereka dikenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Minahasa Utara menetapkan 6 orang tersangka kasus pemerkosaan di Kecamatan Likupang, Minahasa Utara. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Satreskrim Polres Minahasa Utara akhirnya menahan 6 orang tersangka. Dari 6 tersangka, 5 diantaranya merupakan anak di bawah umur, sementara untuk 1 lainnya masih berstatus sebagai saksi. Jadi untuk kronologis kejadian, pada saat tanggal 27 Januari, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian timur, korban datang pesiar ke rumah salah satu pelaku dengan tujuan hanya untuk pesiar, bercengkrama, lalu kembali. Namun di dalam rumah pelaku memang sempat ada minum sama-sama, minum minuman beralkohol sama-sama, dan di saat korban ingin pulang ke rumahnya, salah satu pelaku sempat menarik korban dan memaksa korban untuk masuk dalam kamar. Dan dari 7 orang yang ada di lokasi, 6 merupakan pelaku dan 1 merupakan saksi mata. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 473 ayat 2 KUHP tahun 2023 tentang pemaksaan persetubuhan dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Saudara, tim Quick Response atau QR8 Kodaeral 8 berhasil mengamankan satu unit pump boat Fadil Boy di perairan Sulawesi Utara. Petugas menemukan sejumlah barang muatan berbahaya seperti sianida serta minuman keras. Petugas gabungan tim Quick Response atau QR8 Kodaeral 8 mengamankan satu unit kapal pump boat Fadil Boy yang melintas di perairan sekitar Sulawesi Utara dan diduga membawa barang muatan ilegal dari luar negeri. Di dalam pump boat tersebut terdapat satu orang nahkoda dan 2 anak buah kapal. Selanjutnya petugas mengamankan barang ilegal berupa sianida sebanyak 13 karung dengan total sekitar 650 kg, 3 dus minuman keras merek Carlo Rossi dan Bargain. Peredaran barang ilegal tersebut berpotensi merugikan negara sekitar 654 juta rupiah. Quick Response 8, Kodaeral 8, selanjutnya atas informasi tersebut berhasil menangkap kapal jenis pambut yang kemudian diketahui dengan nama pambut Fadil Boy beserta barang ilegal yang dimuat di dalamnya. Adapun barang-barang yang berhasil diamankan sebagai berikut: sianida atau CN sebanyak 13 karung. Masing-masing karung ini diperkirakan seberat 50 kg, total kurang lebih 650 kg sianida, 3 dus miras terdiri dari 1 dus merek Carlo Rossi dan 2 dus merek Bargain. Pengangkutan barang berbahaya seperti sianida tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Pump boat dan barang bukti lainnya diamankan di markas Kodaeral 8 untuk selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yanemike Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara mengamankan 24 ekor satwa liar dilindungi dari seorang warga berinisial AA di Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Puluhan satwa liar dilindungi ini kemudian dibawa ke Pusat Penyelamatan Tasi Koki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan masa rehabilitasi. Langkah pengamanan satwa liar dilindungi ini dilakukan BKSDA Sulut setelah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah, Kecamatan Matuari. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa siang, BKSDA Sulut mendata 24 satwa liar dilindungi tersebut terdiri dari 5 ekor kakatua raja, 14 ekor kakatua koki, 3 ekor anakan kasuari gelambir tunggal, 1 ekor mambruk upiet, dan 1 ekor elang bondol. Tugas Polisi Kehutanan menemukan dan mengenali seseorang yang berinisial AA yang diduga melakukan kegiatan penampungan dan penyeludupan satwa liar yang dilindungi. Total jumlah satwa liar yang dilindungi yang ditemukan oleh petugas adalah 24 ekor. 24 satwa liar dilindungi ini selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses rehabilitas di Pusat Penyelamatan Satwa Tasi Koki, Kabupaten Minahasa Utara. Sementara, pemilik satwa liar tersebut diserahkan ke kantor seksi wilayah 3 Balai Penegakan Hukum Kehutanan Manado untuk menjalani proses selanjutnya. Yanemike Singal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Cegah radikalisme, Dinas Pendidikan batasi siswa gunakan HP di sekolah. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, sebuah toko elektronik di Kompleks Pertokoan Jalan Pierre Tendean, Kota Manado terbakar Senin siang. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api.
Sebanyak 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang telah menghanguskan bagian dalam toko tersebut. Mekri Ropa, Komandan Peleton Bravo Damkar Manado menyebut proses pemadaman berjalan sulit akibat sulitnya akses masuk ke dalam toko. Meski begitu, Mekri memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kesulitannya untuk itu akses masuk itu. Karena waktu kita masuk asap sudah tebal. Korban jiwa ada nggak sih Pak? Untuk saat ini belum ada korban jiwa. Karena memang ketika kita masuk memang pekerja keluar duluan. Oke. Sementara itu, Aru Rangga, salah seorang pekerja di toko itu, membeberkan kebakaran dipicu oleh percikan api di lantai dasar sebelum akhirnya membesar dan merembet hingga ke seluruh bagian toko. Saya kebetulan sebenarnya dari bawah baru habis istirahat itu masih kebakaran, belum kebakaran sih, pikirnya korslet kecil, ada asap, asap kecil tapi dipikir sudah disemprot pakai terus naik lagi ke atas karena kan banyak di atas, ada lebih dari sekitar 10 orang lagi meeting. Tiba-tiba selang 5-10 menit kita disuruh turun, teriak sama satpam karena apinya sudah menyebar ke plafon. Usai pemadaman, pihak damkar masih akan melakukan pemeriksaan kembali guna memastikan tidak ada sisa api yang masih menyala. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kebakaran hutan dan lahan melanda wilayah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah menyebutkan karhutla telah terjadi di 17 titik dan berdampak pada lebih dari 21 hektar lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang terekam dalam gambaran udara ini terjadi di wilayah Kecamatan Parigi Utara, Desa Avelua, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah, luasan karhutla di wilayah Parigi Motong telah mencapai 21 hektar. Tim BPBD bersama petugas pemadam kebakaran setempat terus melakukan upaya pemadaman. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat api dengan cepat merambat hingga ke lahan perkebunan milik warga. Data BPBD Sulawesi Tengah mencatat karhutla di wilayah Parigi Motong telah terjadi di 17 titik yang tersebar di 16 desa sejak pertengahan Januari 2026. Dan sudah kurang lebih hampir 1 bulan lebih tidak ada hujan, sehingga kekeringan melanda di sana. Jadi di sana sudah bukan hanya kebakaran, tapi ada beberapa lahan sudah sangat kering. Kekurangan air juga sudah terjadi di daerah Parigi, khususnya di daerah sekitaran kota itu Parigi Utara sudah terjadi. Di daerah Lambunu juga sudah terjadi kekeringan sawah, itu yang sudah terjadi. Dan kami hanya sudah mengantisipasi dengan selalu berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Parigi. Kami sudah mengirimkan 1 unit alat eksavator sudah standby di sana. 1 kami akan kirim lagi, dan mobil tangki tadi malam sudah standby. 1 unit mobil tangki yang dari Luwuk kami geser untuk sudah standby di Parigi. Hingga saat ini masih terdapat sejumlah titik api di wilayah Parigi Utara. Untuk membantu proses pemadaman, BPBD Sulawesi Tengah mengirimkan mobil tangki air dari Kota Palu dan Luwuk Banggai. Rolis Muklis, Kompas TV Parigi, Sulawesi Tengah. Menindaklanjuti unjuk rasa warga Petambang Poboya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD menggelar rapat dengar pendapat pada Senin siang. RDP terpaksa ditunda karena pihak perusahaan tidak hadir. Di ruang rapat gedung B DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Komisi 3 DPRD menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan perwakilan penambang Poboya, instansi terkait, dan pihak perusahaan. Warga Poboya yang dalam hal ini penambang menuntut penciutan lahan dari PT Citra Palu Minerals. Hal itu sempat disuarakan saat demonstrasi Rabu 28 Januari lalu. Di ruang rapat itu selain anggota DPRD Komisi 3 dan perwakilan warga Poboya, hadir beberapa instansi terkait. Namun perwakilan perusahaan PT CPM tidak hadir. Ketua Komisi 3 Arnila akhirnya menunda rapat tersebut dan mengundang kembali pihak perusahaan. Hari ini belum hadir, nah kita tidak bisa mengambil suatu kesimpulan ketika mereka belum ada, karena yang punya hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Kami tidak punya wewenang untuk memutuskan sesuatu yang bukan di luar ranah kami. Kami hanya memediasi saja. Seperti diketahui di Kelurahan Poboya ada perusahaan PT CPM yang telah beroperasi menambang emas. Namun di sisi lain ada sebagian warga Poboya juga ikut menambang. Para warga ini menuntut perusahaan melakukan penciutan lahan.
Aldrim Talhara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pendidikan Daerah mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan penggunaan handphone di lingkungan satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Sulut. Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara secara resmi mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler di lingkungan satuan pendidikan, meliputi SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Langkah ini sebagai upaya menghindari dampak negatif perkembangan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan prestasi belajar dan disiplin siswa. Selain itu, pembatasan penggunaan handphone bagi para siswa di lingkungan satuan pendidikan merespon adanya temuan Densus 88 anti teror di mana terdapat 2 siswa di Sulawesi Utara yang terpapar ideologi ekstremisme akibat penggunaan ponsel yang tidak terkontrol. Pembatasan penggunaan handphone tidak hanya ditujukan bagi para siswa saja, namun juga bagi para tenaga pendidik, terutama saat jam belajar mengajar berlangsung, kecuali penggunaan handphone tersebut digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Dalam tahap awal, aturan ini akan efektif mulai berlaku 1 Februari hingga April 2026. Dari edaran ini adalah pembatasan penggunaan handphone bagi siswa di satuan pendidikan. Nah, ini disampaikan bahwa harus kita tindak lanjuti dan edaran ini berlaku mulai bulan Februari selama 3 bulan. Jadi setelah edaran ini dilihat efektif, maka dia akan berlaku secara keseluruhan di tahun 2026 ini. Jadi pengaturannya bahwa setiap satuan pendidikan itu pada saat siswa masuk ke sekolah itu sekolah harus menyiapkan wadah untuk menampung HP-HP daripada siswa. Jadi selama proses belajar mengajar di satuan pendidik sekolah, siswa itu dilarang menggunakan handphone. Melalui pembatasan penggunaan handphone di lingkungan sekolah, pemerintah berharap peran aktif orang tua dan keluarga dalam upaya mengawasi anak-anak dalam menggunakan ponsel saat di rumah. Yani Mika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Polda Sulawesi Utara melalui Direktorat Polairut melakukan patroli pencarian lokasi buaya yang muncul kembali resahkan masyarakat Kota Manado. Dalam pencarian, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono turun langsung memantau titik lokasi keberadaan buaya tersebut. Kemunculan seekor buaya yang terlihat kembali di perairan pesisir pantai Kota Manado sempat menghebohkan warga. Pasalnya, hewan buaya jenis reptil berbahaya tersebut terlihat lagi oleh warga setelah akhir tahun 2025 sempat muncul dan hilang ketika dilakukan upaya pencarian. Menindaklanjuti kemunculan hewan buaya tersebut, Komitmen Penanggulangan dan Antisipasi menemukan kembali hewan berbahaya tersebut langsung dilakukan dan direspon cepat oleh pihak Polda Sulut melalui Direktorat Polairut. Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono bilang, pihaknya akan terus berupaya agar reptil berbahaya ini bisa ditemukan dengan mengerahkan kekuatan armada di laut serta puluhan personil berkompeten. Kita sudah berjalan dari Manto sampai ujung sungai. Saya lihat ke tempat kemarin yang ada terpantau di restoran Pirates juga sudah kita pantau, ternyata masih nihil. Tentunya kita berharap untuk secepatnya kita bisa tangkap. Kita sudah evaluasi tadi apa perlengkapan, kita sudah punya USEP, kemudian tinggal jaringnya nanti kita perlengkapi sehingga ke depan besok lusa kalau muncul kita sudah siap untuk melakukan penangkapan. Dalam upaya pencarian buaya di hari kedua, Dit Polairut Polda Sulut melakukan pemantauan hingga ke pesisir ujung utara perairan sampai ujung selatan Kota Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Bandara Samratulangi antisipasi masuknya virus Nipah akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saya Megumi Sumah di Kompas Sepekan. Saudara, Polda Sulawesi Utara menggelar apel operasi kepolisian kewilayahan keselamatan Samrat tahun 2026.
Operasi ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang aman bagi pengendara serta masyarakat umum. Ratusan personel Polda Sulut mengikuti apel pasukan operasi kepolisian kewilayahan keselamatan Samrat tahun 2026 di halaman kantor Polda Sulawesi Utara Senin pagi. Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono yang memimpin apel pasukan menekankan tujuan dari operasi ini adalah untuk menciptakan kondisi berlalu lintas yang aman bagi seluruh masyarakat, khususnya menjelang bulan Ramadan. Nantinya operasi keselamatan akan berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 2 hingga 15 Februari, dengan menyasar para pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4. Salah satunya yaitu melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas dengan mengedepankan preemptif, preventif, dan akan melakukan kegiatan represif penegakan hukum tentunya yang diperkirakan akan mengakibatkan fatalitas atau kecelakaan lalu lintas. Jadi lebih dikedepankan preemptif dan preventif. Sasaran operasi tentunya seperti operasi keselamatan yang lalu, pengguna jalan mulai dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kendaraan penumpang, kendaraan umum, termasuk moda-moda transportasi lainnya ya. Pada kesempatan itu, Wakapolda meminta kepada seluruh personilnya untuk dapat bertugas secara optimal dengan mengedepankan sisi humanis dan edukatif sehingga budaya tertib berkendara dapat terbangun. Suingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Di Sulawesi Tengah, Operasi Keselamatan Tinombala tahun 2026 kembali digelar. Operasi ini ditandai dengan apel gelar pasukan di Mapolda Sulteng Senin pagi. Operasi ini untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Tengah dengan memanfaatkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Data dari Polda Sulawesi Tengah ada penurunan angka kejadian kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa sejak tahun 2024 sampai 2025. Data tersebut menyebut tahun 2024 ada 55 kejadian turun menjadi 53 kejadian. Sementara korban jiwa dari 12 korban menjadi 5. Salah satu faktor turunnya angka tersebut karena adanya operasi keselamatan Tinombala dan operasi serupa yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penanganan ketika terjadi kecelakaan. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigjen Polisi Helmi Kuarta bilang, sejak pelibatan instansi terkait masih dilakukan, baik untuk sosialisasi atau dalam penegakan. Tahun lalu berhasil menurunkan baik kejadian insiden laka lantas maupun meninggal dunia. Berhasil. Nah, di tahun ini juga hal yang sama dilaksanakan. Dibantu semua stakeholder terkait di Sulteng, kita laksanakan operasi ini. Kita harapkan hasilnya jauh lebih bagus dari tahun lalu. Dalam operasi ini total melibatkan 1.020 personel, dengan rincian 199 personel Ditlantas Polda Sulawesi Tengah dan 821 dari Polres jajaran. Polda Sulawesi Tengah juga telah mengoperasikan 4 ETLE di Kota Palu. Namun Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Agung Triwidiantoro bilang pihaknya sementara berkoordinasi dengan pemerintah agar ETLE dapat dioperasikan di wilayah lain di luar Kota Palu. Ada 4 Pak ya, kalau dilihat maksimal atau belum, yang jelas belum maksimal ya, karena kedepannya kita harapkan nanti peran serta dari masing-masing pemerintah daerah ya, karena nanti kita harapkan nantinya juga meminta kepada Bapak Gubernur ya untuk mungkin menginstruksikan para kepala daerah untuk ETLE ini dipasang di masing-masing daerah, karena sekarang masih di Provinsi Sulteng ini cuma ada 4, itu pun hanya di Kota Palu. Meski masih terbatas, personel juga tetap menerapkan ETLE Mobile untuk memaksimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan transformasi digital. Alrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Demi meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta kesiapan personel jelang operasi ketupat, Ditlantas Polda Gorontalo melaksanakan apel gelar pasukan operasi keselamatan Otanaha 2026 Senin pagi. Polda Gorontalo menggelar apel pasukan operasi keselamatan Otanaha 2026 di halaman Mapolda Gorontalo.
Dalam operasi ini, Polda Gorontalo mengerahkan sebanyak 341 personil gabungan yang akan disebar di sejumlah titik rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Gorontalo. Operasi ini dilaksanakan sebagai upaya menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Pelaksanaan operasi mengedepankan 3 pendekatan utama, yakni tindakan preemptif melalui edukasi dan himbauan kepada masyarakat, tindakan preventif dengan pengaturan serta penjagaan arus lalu lintas, hingga tindakan represif berupa penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Jadi mulai hari ini tanggal 2 Februari kami akan melaksanakan kegiatan operasi keselamatan Kota Naha 2026 yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 15, ya, selama 14 hari. Jadi selama 14 hari ini kami melaksanakan kegiatan operasi keselamatan dengan tujuan yang pertama adalah menurunkan angka kecelakaan, termasuk juga fatalitas korban meninggal dunia. Yang kedua, meningkatkan kesadaran atau ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Yang ketiga, menciptakan Kamseltik Sarlantas, yaitu tujuan kami ya. Jadi dalam kegiatan ini kami melaksanakan kegiatan preemptif, preventif, dan represif. Preemptif dari kegiatan binlu, sosialisasi, datang ke komunitas-komunitas, ke sekolah, edukasi melalui media sosial, media elektronik, termasuk juga tatap muka langsung. Kegiatan preventif melaksanakan kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli di lokasi-lokasi rawan macet, rawan langgar. Dengan adanya operasi keselamatan Kota Naha 2026 ini, diharapkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, sekaligus menciptakan situasi lalu lintas yang tertib dan kondusif. Agus Tiar, Kompas TV, Gorontalo. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Samratulangi Manado akan mulai menerapkan pengetatan di area bandara sebagai bentuk antisipasi terhadap masuknya virus Nipah ke Sulawesi Utara. Mencegah masuknya virus Nipah ke Sulawesi Utara, pihak Bandara Samratulangi Manado akan mulai menerapkan upaya mitigasi berupa pemasangan thermal scanner untuk memeriksa suhu tubuh pengguna jasa, hingga menyiapkan perangkat kesehatan seperti ruangan khusus dan ambulans. Radityo Ari Purwoko, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Samratulangi Manado, menyebut pihaknya secara serius terus menjalin koordinasi dengan pihak terkait sebagai tindak lanjut dari edaran Kementerian Kesehatan yang telah diterbitkan sebelumnya. Jadi di Bandara Samratulangi yang merupakan bandara internasional dan memungkinkan warga asing atau penumpang asing masuk ke Bandara Samratulangi. Jadi terkait untuk kewaspadaan virus Nipah, kita laksanakan koordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan Manado, itu Sulawesi Utara, dan kita siapkan yang pertama yaitu terkait dengan SOP, kita buka kembali, kita pelajari kembali, bahasanya refresh ya, di-refresh kembali, dan kemudian kita siapkan thermoscanner untuk mendata atau mengetahui penumpang yang ada kenaikan suhu ataupun yang lain, sehingga kita berdeteksi juga di situ. Lebih lanjut, Radityo berharap upaya pencegahan di lingkungan Bandara Samratulangi sebagai pintu masuk ke Sulawesi Utara akan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakernas dengan kepala-kepala daerah beberapa hari yang lalu terkait masalah sampah, Pemkot Manado mulai melakukan aksi bersih-bersih, mulai dari pembersihan pantai dan penertiban baliho liar. Menyusul adanya instruksi Presiden dalam menjaga estetika kota, Pemkot Manado segera bertindak cepat dengan melakukan pembersihan pantai Karangria. Camat Tuminting, Hence Patimbano mengatakan, aksi bersih-bersih itu telah berlangsung selama 2 hari dengan fokus mengangkut sampah-sampah plastik dan jenis sampah lainnya yang terbawa ombak. Kemarin mengangkut sampah itu ada 3 truk, ini sisanya ini tinggal menunggu pengangkutan. Kemungkinan ini melebihi dari kapasitas truk yang akan mengangkut sampah karena sampah-sampah plastik yang dibawa dari laut.
Sementara itu, pihak Satpol PP Kota Manado juga mulai membersihkan kota dari baliho liar yang terpasang di sejumlah titik. Deki Foko, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satpol PP Manado menyebut penertiban dilakukan di sejumlah titik, seperti area jalan menuju Bandara Samratulangi, Malalayang, hingga pusat kota. Jadi hari ini orang Satuan Polisi Pamung Praja akan melaksanakan penertiban terhadap iklan atau reklame-reklame ataupun baliho, kemudian spanduk-spanduk yang dipasang di fasilitas-fasilitas ini, seperti pohon, kemudian tiang-tiang listrik, kemudian juga ada yang sudah mengganggu aktivitas pengguna jalan raya, itu kita tertibkan semua. Dan hari ini kebetulan tim kami berada di Kecamatan Tuminting dan sekitarnya. Ada juga beberapa titik yang lain, mulai dari Mapanget, dari Bandara, kemudian ada juga dari Malalayang. Semuanya kita hari ini diinstruksikan untuk menertibkan semua yang ada di fasilitas umum yang ada di Kota Manado. Deki menambahkan penertiban akan terus dilakukan hingga seluruh baliho liar telah diturunkan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi jelang Ramadan, harga cabai rawit di Pasar Sentral naik akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, jelang Ramadan, harga bahan pokok di Pasar Sentral Kota Gorontalo mengalami pergerakan. Harga cabai rawit tercatat mengalami kenaikan cukup signifikan, sementara harga beras mengalami penurunan. Aktivitas jual beli di Pasar Sentra Kota Gorontalo masih berjalan normal meski sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami perubahan. Harga cabai rawit yang sebelumnya dijual di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi oleh kurangnya pasokan dari distributor sehingga stok cabai di pasar menjadi terbatas. Rp560. Iya. Naik itu Pak? Naik. Sebelumnya berapa? Sebelumnya kemarin masih di 35-40. Kenapa bisa naik begini Pak? Tiba-tiba ini? Iya, tiba-tiba. Dari pasokan kurang. Sementara itu, berbanding terbalik dengan harga cabai, harga beras di Pasar Sentra Kota Gorontalo justru mengalami penurunan. Jika sebelumnya beras dijual seharga Rp680.000 per karung, saat ini turun menjadi Rp660.000 per karung. Untuk beras jenis pandan wangi awalnya di kisaran harga Rp780.000, saat ini dijual di harga Rp770.000. Pedagang menyebut turunnya harga beras dipengaruhi oleh pelimpahnya hasil panen petani di sejumlah daerah di Sulawesi sehingga pasokan beras ke pasar meningkat. Kalau sekarang kita orang masih jual biasa-biasa, ya normal-normal. Yang ini pernah sampai 14.000 Pak Ya ya? 14.000 sampai 13,5 baru ini sudah 13. Sekarang tinggal 13. Kenapa bisa turun Pak? Ya semua provinsi kan panen. Yang jadi berasnya mahal itu karena biasanya itu jadi satu ini itu karena gagal panen. Pedagang dan pembeli berharap harga bahan pokok kedepannya kembali stabil, terutama menjelang bulan Ramadan nanti. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimis mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6 hingga 7% pada tahun 2026. Target akan terwujud bila program strategis pemerintah berjalan dengan baik. Berkaca pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara hingga akhir tahun 2025 yang berhasil melebihi capaian nasional, pemerintah Sulawesi Utara optimis jika tren positif itu bisa terus dijaga. Reza Dotulung, Kepala Biro Perekonomian Setda Sulawesi Utara menyebut, pemerintah Sulawesi Utara menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 hingga 7%. Target itu diyakini mampu tercapai bila stabilitas ekonomi di daerah mampu terjaga, serta optimalnya sektor unggulan seperti infrastruktur yang mencakup 27 program strategis. Memperhatikan perkembangan teknologi ya sebagai sumber utama untuk pertumbuhan.
Makanya di dalam perkembangan teknologi atau pertumbuhan yang bersumber dari perkembangan teknologi, pemerintah betul-betul menyasar sektor infrastruktur. Sebagaimana kita tahu bersama, kita betul-betul menyiapkan pembangunan infrastruktur. Pak Gubernur, Mayor Jenderal TNI Yudho Selvanus Purnawirawan betul-betul mengarahkan pemerintah provinsi, tim untuk melakukan percepatan di dalam pembangunan infrastruktur. Di situ sudah ada 27 program strategis pemerintah provinsi yang sementara kita godok, kita usulkan yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Reza juga menegaskan pemerintah akan memastikan pengawasan terhadap program strategis itu berjalan dengan baik sehingga dapat berdampak pada ekonomi daerah. Suengli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mencatat terjadi inflasi untuk bulan Januari 2026 mencapai 0,28%. Ikan laut mendominasi penyumbang inflasi dan diikuti emas perhiasan. Indeks harga konsumen dari bulan ke bulan di Provinsi Gorontalo mengalami inflasi 0,28% di bulan Januari 2026. Di bulan Januari 2026, meskipun di tingkat nasional mengalami deflasi 0,15%. Jika dibandingkan bulan Januari tahun 2025, Gorontalo justru mengalami deflasi sebesar 1,64%. Sementara untuk inflasi dari tahun ke tahun, Gorontalo mengalami inflasi sebesar 4,53% dan berada di atas tingkat nasional yang hanya 3,55%. Beberapa faktor yang menjadi penyumbang terjadinya inflasi di Gorontalo, yakni pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 0,77%, perawatan pribadi dan jasa 1,90%, pengeluaran rekreasi, budaya, dan olahraga 0,26%. Sementara untuk komoditas penyumbang terbesar terjadinya inflasi bulan ke bulan di Provinsi Gorontalo, yakni komoditas ikan laut yang mencapai di kisaran 0,55%. Emas perhiasan juga menyumbang inflasi 0,14%. Jadi kalau data yang kami rilis tadi secara bulanan gitu ya, M to M itu kan kita di angka 0,28 gitu, dimana penyumbangnya itu diantaranya adalah ikan-ikan, ada ikan selar, ikan layang, ikan yang sering dikonsumsi lah ya, ikan tudik gitu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Gorontalo gitu. Meskipun juga ada emas juga, menduduki, kita tahu emas juga cukup tinggi gitu ya. Nah, ikan ini merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Gorontalo gitu. Tentunya ketika dia terjadi peningkatan, maka akan langsung berpengaruh terhadap inflasi secara umum. Meskipun sebenarnya beberapa komoditas yang juga menjadi komoditas utama di Gorontalo mengalami penurunan, contohnya cabai rawit, bawang merah gitu. Tapi karena ikan tadi nilainya lebih tinggi gitu, jadi menyebabkan inflasi di Gorontalo masih positif gitu di angka 0,28%. Mungkin secara nasional sudah negatif seperti itu. Meski beberapa komoditas mengalami inflasi, namun komoditi bumbu dapur seperti cabai rawit, bawang merah justru mengalami deflasi di bulan Januari 2026. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, sejak mulai beroperasi pada bulan November 2025 yang lalu, kehadiran bus Trans Manado disambut antusias oleh warga. Bahkan kini sejumlah warga mulai berharap pemerintah menambah armada transportasi massal tersebut. Kehadiran bus Trans Manado yang melayani rute Terminal Kalimas, Terminal Malalayang, dan Terminal Kalimas Bandara dinilai warga Manado menjadi alternatif baru yang lebih murah dan mudah. Sejumlah warga Manado meminta agar pemerintah dapat menambah armada baru. Harapan itu salah satunya disampaikan oleh Anggraini, warga Manado yang mengaku sangat terbantu dengan adanya bus Trans Manado yang mulai ia gunakan sejak awal tahun 2026 ini. Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Alan, warga Manado lainnya. Menurut Alan, kendaraan milik pemerintah itu telah dirancang ramah disabilitas. Hanya saja ia berharap pemerintah dapat lebih menambah jumlah armadanya. DP fasilitas kan kalau yang biasa turun naik ya tentu menanda bersih dan ada DP AC di kalau bus bersih baru ada DP AC dan jadi kebanyakan dan kebetulan DP terminal bus berhenti dekat rumah. Selama kita naik menggunakan bis ini
di antara 16 unit yang ada hanya 2 unit yang lama disabilitas. Unit yang saya naik tadi itu tidak lama disabilitas. Saya memohon supaya kalau mau penambahan unit. Sementara itu, Jeffrey Worang, Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado, yang dikonfirmasi melalui ponselnya menyampaikan penambahan armada masih belum dapat dilaksanakan karena faktor anggaran. Sungli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Minggu. Saya Megumi Suma, pamit undur diri. Saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.